Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai. Satu hal yang kita harus percaya adalah bahwa apa saja yang terjadi di dunia tidak lepas dari kontrol Tuhan. Adakah peristiwa dalam Alkitab yang mirip dengan situasi yang terjadi sekarang dan bagaimana penanganannya? Virus yang cepat menyebar dan menebar ketakutan pada banyak orang ini dapat dianalogikan seperti badai yang awalnya kecil namun kian membesar menjadi taufan. Alkitab mencatat peristiwa di mana Yesus dan murid-murid pernah menghadapi taufan yang dahsyat dalam Markus 4 ayat 36-39. Murid-murid Yesus yang pernah menjadi nelayan tentu dapat menilai bahwa taufan yang mereka hadapi sangat berbahaya. Nyawa mereka bisa melayang jika tidak ada pertolongan. Demikian juga dengan COVID-19 yang menjalar sangat cepat dan mengakibatkan kematian yang besar dapat disebut sebagai badai yang mengancam kehidupan. Tuhan Yesus sedang tidur di buritan perahu saat taufan terjadi. Dia bangun dan menghardik taufan itu. "Diam, tenanglah." Taufan menjadi reda dan danau teduh. Para murid heran. Mengapa kata-kata Yesus begitu berkuasa sampai bisa memerintah atas alam? Jawabannya adalah di Yohanes 12 ayat 49. Yesus menjelaskan bahwa apa yang ia perkatakan berasal dari Bapa. Ketika Yesus diurapi Roh Kudus, salah satu tujuannya adalah untuk membawa firman dari Bapa. Yesus hidup senantiasa mendengar dan menurut kehendak Allah Bapa. Yesus mengajar berdoa dalam Matius 6 ayat 10, "Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Tidak mengherankan ketika Yesus memerintahkan angin taufan untuk diam, angin itu pun taat kepada perkataan Yesus yang berasal dari Bapa. Yesus memberi teladan bagaimana gereja harus hidup dan bertindak, yaitu mendengar firman dari Bapa yang disampaikan oleh Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 21 menyatakan, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid. Roh Kudus memberikan kuasa dan tuntunan kepada gereja untuk melaksanakan firman dari Bapa, sebagaimana yang dicontohkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan dalam Yohanes 14 ayat 12 bahwa murid-murid akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang ia kerjakan. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah tanda dan mujizat. Inilah salah satu yang harus dilakukan murid-murid setelah pencurahan Roh Kudus sebagai bagian dari penggenapan amanat agung. Saudara, ayat tersebut diucapkan Yesus sendiri. Murid-murid adalah orang berdosa yang menerima anugerah keselamatan untuk memberitakan keselamatan itu ke seluruh dunia. Tentu murid tidak lebih besar dari Yesus. Setelah Yesus pergi kepada Bapa, Bapa mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-murid untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, ketika seorang murid melakukan pekerjaan mujizat, itu bukanlah kemampuan dari murid tersebut, melainkan hanya hasil dari kuasa firman dan Roh Kudus. Pekerjaan yang lebih besar terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan. Semua yang Yesus lakukan adalah contoh bagi murid-muridnya, artinya juga bagi gerejanya. Akan ada kasus-kasus yang serupa dan mereka sudah diberitahu bagaimana menanganinya. Kita tentu ingin terbebas dari COVID-19 secepat mungkin. Setiap orang berupaya keras agar badai ini segera berlalu. Apa yang bisa kita berikan sebagai gereja dalam situasi ini? Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi dan pewarta Injil keselamatan. Kita berdoa, menguatkan yang sedang ketakutan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, serta upaya-upaya lain sesuai anjuran pemerintah dan menyampaikan kehendak Tuhan. Sebagaimana badai menjadi teduh ketika Yesus menghardik, maka pandemi COVID-19 pun perlu dihardik agar diam dan tenang. Dalam arti tidak lagi menimbulkan penyakit pada banyak orang. Tujuan akhir dari tindakan ini adalah orang-orang akan melihat Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, dan akhirnya diselamatkan. Ini akan menjadi momen untuk menyatakan kasih dan kuasa Kristus kepada banyak orang. Di bagian berikutnya,
kita akan membahas tentang kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan masuk dalam ibadah hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Saudara di rumah, saya berdoa biar masing-masing kita, waktu yang kita telah lalui 2 minggu, biar kita makin sungguh-sungguh dengan Tuhan, makin dekat dengan Tuhan. Dan biar di masa-masa ini kita banyak berdoa. Terus nantikan Tuhan. Sebab pengharapan kita kepada Tuhan Yesus tidak pernah sia-sia. Amin. Mari kita tutup mata kita. Kita berdoa. Kami bersyukur buat hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu karena kebaikan Tuhan. Itu sebabnya kami mau berkata, Tuhan Engkau baik, sungguh baik bagi kami. Berkati bangsa kami Indonesia, damailah bangsa ini. Kami mau berkata dan bersepakat, diam, tenanglah. Semua dampak daripada COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus, diam, tenanglah. Bangkitkan generasi Yeremia seperti nubuat hamba-hambamu para nabi, biar mereka menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Kami berdoa biar Pentakosta ketiga itu nyata bagi kami, biar karenanya amanat agung Tuhan Yesus, kami boleh ada di situ untuk menyelesaikannya. Biar kami lihat tuaian jiwa terbesar dan terakhir di akhir zaman ini terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, datanglah segera. Datanglah segera. Kami mau siapkan diri untuk hari itu ya Aba. Berkati para pemimpin kami, kepala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Niko Nyoto Raharjo, Tuhan seluruh keluarga besarnya dalam perisai Tuhan. Karayan kami Pendeta Budi Sastra dan keluarganya, kami juga berdoa Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan berkati. Berkati gembala jemaat kami ya Aba, Pendeta Ishak Moses, keluarga dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dan kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu GBI-MCC, Tuhan Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Engkau lindungi, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, dan beri sukacita buat kami di dalam Engkau. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, mari angkat tangan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhan
Tuhan ku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Mari angkat nama kita dekat. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku.
Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Bapak Ibu Saudara, kita akan deklarasi Pentakosta ketiga. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu Saudara ikuti bersama-sama. Deklarasi Pentakosta ketiga. Pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, kita telah masuk di minggu pertama dari bulan yang kedua dari masa COVID di Indonesia. Saya terlalu percaya saudara sudah bangun mesbah, saudara pasti sudah berdoa, saudara juga pasti percaya bahwa Tuhan Yesus pasti tolong kita dari permasalahan ini. Tapi sampai saat ini, di bulan yang kedua, dampak dari COVID ini semakin menjadi momok. Berapa orang sakit harus dipisahkan dari keluarga, beberapa orang sampai bahkan mati, beberapa orang mengalami dampak ekonomi yang begitu luar biasa. Kita semua dikasihi oleh Tuhan, kita pasti sudah berseru. Tapi satu pertanyaan yang saya ingin malam ini kita jawab sama-sama. Seandainya Yesus ada di sini, seandainya Yesus ada bersama dengan saudara, seandainya Dia nyata di tengah-tengah kita, apakah saudara tetap percaya bahwa Dia pasti akan menolong kita? Seandainya Dia ada di sini, apakah saudara percaya bahwa sekalipun masalah itu sudah begitu buruk, tapi Tuhan Yesus buat Dia tidak ada yang mustahil. Dia sanggup menolong kita. Nah, hari ini kita akan
belajar kebenaran firman Tuhan. Dan judul yang saya ingin sampaikan yaitu seandainya Tuhan ada di sini. Saudara, satu kisah dalam Alkitab yaitu berkaitan dengan Marta, Maria, Lazarus, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Permasalahan yang muncul pada waktu itu yaitu Lazarus yang dikasihi itu sakit, dan Marta dan Maria sudah memberitahukan kepada Tuhan Yesus, sebab mereka tahu bahwa yang bisa tolong Lazarus hanya Tuhan Yesus. Sebab mereka terlalu yakin bahwa kalau Yesus ada di tengah-tengah mereka, masalah apapun pasti selesai. Sebab mereka mengerti bahwa tanpa pertolongan Tuhan Yesus, Lazarus mengalami keadaan yang berat. Itulah sebabnya saudara lihat muncullah masalah. Masalah yang pertama yaitu Yesus tidak kunjung datang. Ada banyak kisah di Alkitab yang menjelaskan buat kita tentang pengalaman seperti ini. Artinya buat saya dan saudara bahwa kaidah Tuhan itu memang tidak sama seperti yang kita pikirkan. Kita cenderung selalu berharap segala sesuatu segera. Tapi justru Alkitab menolong kita untuk melihat persepsi yang seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudara pasti ingat kisah bagaimana murid-murid ketika Tuhan suruh mereka bertolak pergi dulu setelah Yesus buat mujizat, dan mereka mengalami badai, angin badai. 9 jam dalam catatan Alkitab Matius 14 itu ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Jadi 9 jam mereka mengalami penundaan. Baru ketika Yesus tiba, angin ribut itu reda. Itu penundaan. Saudara pasti juga ingat kisah bagaimana Yusuf, dia bermimpi, dia dapat visi dari Tuhan. Dia percaya bahwa itu sesuatu pasti terjadi. Tapi ternyata proses yang dia lalui 13 tahun dia mengalami keadaan yang muncul terbalik. Tuhan seperti menunda waktu yang panjang. Baru visi itu menjadi sesuatu yang nyata bagi dia. Tokoh yang lain di dalam Alkitab, saudara tahu kisah Abraham yang mendapat pesan visi dari Tuhan bahwa kamu akan punya keturunan yang banyak. Tapi berapa tahun Abraham menantikan janji itu? Bukankah sampai 25 tahun kemudian baru janji itu menjadi nyata? Saudara juga pasti tahu kisah Nuh. Tuhan berikan pesan buat dia, bangun bahtera karena aku akan memusnahkan bumi ini dengan air bah. Berapa lama Nuh menantikan janji itu? 120 tahun. Dan kisah yang tadi kita baca, yang kita sedang bicarakan, Maria dan Marta itu menantikan kehadiran Tuhan Yesus. Tuhan tunda hadir itu sampai 4 hari. Saya mau baca ayat firman Tuhan dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-6. Dibilang gini, namun setelah didengar bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Nah, ayat 15 menolong kita untuk memahami mengapa Yesus harus tunda bersegera hadir untuk menolong Lazarus. Ayat 15 bilang begini. Saya baca ayat 14-15. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Jadi ayat 6 dari pasal ini menjelaskan Yesus sengaja, Yesus memang memutuskan untuk menunda segera datang menolong Lazarus. Yesus memang memutuskan untuk tidak buru-buru datang menolong dia. Tapi ayat 15 menjawab begini,
Semua itu harus dilakukan dengan tujuan begini, supaya kamu dapat belajar percaya. Hari ini, kalau saudara sedang menantikan sesuatu, kita sedang berdoa menunggu Tuhan untuk segera tolong kita. Untuk semua hal yang sedang terjadi itu kembali pada keadaan yang seperti yang kita harapkan, kita rindukan. Maka hari ini dengar baik, kalau Yesus tidak kunjung tiba, tidak kunjung datang, atau maksud saya tidak segera menyelesaikan masalah ini, melepaskan kita, membebaskan kita dari keadaan ini, Tuhan punya tujuan supaya itu baik buat kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua yang menjadi masalah karena keadaan Lazarus ini, yaitu karena Yesus tunda datang, Lazarus meninggal. Lazarus mati. Dan itu disaksikan oleh kedua saudaranya dan orang-orang lainnya yang ada di situ. Ada mata yang menyaksikan bahwa sesuatu yang mereka harapkan pertolongan Tuhan itu kemudian musnah, sirna, selesai. Harapan mereka hilang. Hari ini saya nggak tahu apa itu dalam konteks kita pribadi. Tapi saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat terus kisah ini untuk kita menemukan apa yang harus kita buat supaya kita keluar dari masalah ini. Sama seperti Marta dan Maria kemudian melihat jawaban, melihat jalan keluar dari Tuhan Yesus. Hal yang ketiga yang menjadi masalah karena kondisi ini atau keadaan ini, yaitu saya catat di sini, Bapak Ibu Saudara, penantian, pakai bahasa saya, sebuah penantian yang mengecewakan. Keadaan itu membuat mereka kecewa. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang kecewa karena semua keadaan-keadaan yang terjadi, karena kehilangan banyak hal, bahkan mungkin usaha pekerjaan menjadi kacau, menjadi berantakan. Kita kecewa kenapa Tuhan tidak segera menolong, melepaskan kita, menolong kita, membantu kita dari masalah ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata buat saudara saya, Yesus toh tiba juga. Yesus toh datang juga. Yesus toh kemudian ada di tengah-tengah mereka. Dan Alkitab berkata ketika Marta dan Maria mereka mendengarkan itu, mereka berburu-buru segera datang di Tuhan Yesus. Marta datang kemudian disusul dengan Maria. Mereka menangis. Dan mungkin dalam tangisan itu mereka mungkin bertanya Tuhan atau berkata, Tuhan, jika Engkau ada di sini, Engkau pasti dapat menyembuhkannya. Jika Engkau di sini, maka Lazarus tidak akan meninggal. Jika Engkau ada di sini, maka harapan kami tidak hilang. Seandainya Tuhan ada di sini, maka kami pasti melihat pertolongan Tuhan. Upacara kematian sudah selesai. Lazarus sudah 4 hari dalam kuburan. Tuhan Yesus, Engkau sudah terlambat. Tapi apakah betul Tuhan Yesus terlambat? Mereka mungkin tidak paham dengan kondisi itu. Tetapi dengar baik Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Tuhan tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari tutup matamu, katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Karena itu saya mau akhiri khotbah ini dengan apa yang terjadi, apa yang dialami oleh Marta dan Maria karena Yesus ada di tengah-tengah mereka. Saya berdoa biar ini juga menjadi pengalaman kita. Masalah seberat apapun, sesulit apapun, andai kata Yesus ada di situ. Hal yang pertama, Yohanes pasal 11 ayat 40 dibilang gini, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Lalu ayat 43 bilang gini, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Hari ini saya berdoa, biar bahasa ini juga datang buat saudara saya untuk mengecek kita. Kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, maka kita pasti akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Kalau saudara saya percaya sungguh-sungguh bahwa kalau ada Tuhan, masalah apapun pasti selesai. Matius pasal 8 ayat 26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Seandainya Tuhan ada di dalam rumahmu, seandainya Tuhan itu ada dalam perahumu, seandainya Tuhan itu ada dalam pekerjaanmu, mungkin badai boleh datang, mungkin badai engkau akan alami. Tapi pertanyaannya, apakah saudara percaya kalau Tuhan ada di situ, semuanya selesai? Kalau Tuhan ada di situ, kita pasti akan lihat kemuliaan Allah. Kalau Tuhan ada di situ, semuanya akan beres. Dan hari itu, murid-murid melihat, Alkitab bilang gini, danau yang sedang mengamuk itu menjadi teduh sekali. Ketika Yesus berkata, diam, tenanglah. Itu hal yang pertama. Yang kedua, Yesus berkata begini, angkat batu itu. Batu bicara tentang sesuatu yang menghalangi keberadaan Lazarus di dalam kuburan itu. Itu harus diangkat keluar. Dan ketika batu itu digulingkan, Yesus berseru, Lazarus, keluarlah. Lazarus, keluarlah. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak hal yang mungkin bisa menjadi penghalang buat kita untuk mendengar seruan dari Tuhan, supaya apa yang mati, apa yang sudah hilang dari kehidupan kita itu muncul kembali, pengharapan itu bangkit kembali. Hari ini jawabannya, singkirkan batu-batu dari hidup saudara dan saya. Batu-batu itu saya terjemahkan sebagai kesombongan, keangkuhan, dosa-dosa pribadi, sesuatu yang tidak dikenal oleh Tuhan. Bukankah Alkitab berkata, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kita, bukan telinganya tidak mendengar, tapi yang memisahkan kita dari Dia, yaitu segala pelanggaran dosa kita. Mari akui, bereskan itu di hadapan Tuhan. Supaya kalau hal yang pertama, kalau engkau percaya, engkau lihat kemuliaan Tuhan. Halangan ini kita harus singkirkan dari hidup kita. Supaya sungguh-sungguh kemuliaan Tuhan itu nyata bagi saudara dan saya. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, Yohanes 11 ayat 44. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain. Kapan? Dan mukanya tertutup dengan kain peluh.
Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi. Saya melihat konsep yang ketiga ini, bahwa ternyata Lazarus yang sudah keluar dari kubur, dia telah melihat sebuah kemuliaan yang luar biasa. Orang banyak telah melihat kemuliaan yang luar biasa, tapi ternyata mujizat itu belumlah sempurna. Dia butuh dukungan dari orang lain. Sehingga waktu Yesus berkata, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Ayat ini memberikan penjelasan buat kita bahwa apa yang menjadi karya Tuhan itu menjadi sempurna ketika kita sebagai tubuh Kristus itu mengambil bagian kita atau memberikan dukungan untuk perkara itu. Saya senang beberapa hari yang lalu saya baca sebuah pesan WA. Orang bijak bilang gini, keberhasilanku hari ini itu karena kontribusi dari banyak orang. Nah, kalau begitu, jika engkau hebat, bukankah karena andil banyak orang? Marilah beri dukungan kepada orang di sekitar. Ada banyak sekali orang yang susah. Dan sama seperti bahasa surat Petrus, semua orang di seluruh dunia mengalami penderitaan yang sama. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, apa yang saudara bisa buat, mari lakukan buat orang lain. Kalau hari ini saudara ada sebagaimana saudara ada, karena andil dari banyak orang, mari lakukan itu juga kepada orang lain. Sehingga saya percaya keberadaan kita dalam tubuh Kristus menyempurnakan semua karya besar Tuhan bagi tubuhnya. Mari lakukan yang terbaik, biar hidup kita memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami telah menerima pesan-Mu. Ada permasalahan yang muncul dalam hidup kami. Karena kami mempertanyakan banyak keadaan. Sama seperti yang dialami oleh Maria dan Marta. Engkau tunda datang. Engkau terlambat datang. Engkau tidak bersegera menolong. Tuhan, kami berseru dan kami akan tetap panggil Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan pasti menolong kami. Kami percaya pengharapan kami tidaklah sia-sia. Tuhan, hamba-Mu berdoa, ajar kami untuk memperhatikan pesan hari ini. Jika Engkau percaya, Engkau pasti melihat kemuliaan Allah. Tolong kami supaya dalam keadaan apapun kami tetap mempercayai Tuhan, bahwa Engkau pengendali, Engkau penguasa segala sesuatu. Dan penghalang yang ada dalam kehidupan kami, batu-batu, kami akan singkirkan itu. Kami akan singkirkan itu. Karena itu hari ini, Tuhan ampuni kami. Kalau ada kesombongan, keangkuhan, kejahatan-kejahatan pribadi, dosa yang kami buat, yang menduka citakan hati Tuhan. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami. Layakkan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa malam ini, pakai hidup kami ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Pakai apa yang kami punya untuk menyempurnakan apa yang Tuhan sudah lakukan kepada orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa buat saudara yang sedang sakit hari ini. Bukankah janji-Mu dalam Mazmur 91 bahwa yang pertama, Engkau menjadi pelindung bagi kami. Engkau menjadi gunung batu kami. Kami terlalu percaya, seperti kata janji-Mu, Tuhan akan lepaskan dari penyakit sampar yang busuk itu. Lepaskan yang sakit dari penyakit sampar yang busuk itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu juga berdoa, Tuhan luputkan semua anak-anak-Mu, sehingga
kami boleh melalui masa COVID ini sampai segala sesuatu menjadi tenang, menjadi diam. Kami melihat kebesaran Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, saya berdoa biar kita penuh dengan sukacita dalam ibadah hari ini. Minggu depan ibadah kita akan tetap berjalan seperti ini melalui online. Bapak Ibu Saudara, saya minta untuk perhatikan pesan-pesan yang disampaikan melalui media GBMCC biar kita makin mengerti apa yang Tuhan ingin kita responi pada hari-hari ini. Kita akan akhiri ibadah. Saya ajak mari bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, angkat dua tangan, arahkan hati buat Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengadahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, keluargamu, pekerjaan, pendidikan, usaha, semua yang kau buat berhasil, beruntung. Engkau terus naik dan biar kemuliaan yang semakin besar di tahun dimensi yang baru itu menjadi nyata atasmu sehingga kau menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, sampai ketemu dalam ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.